Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami bersyukur dapat membagikan kebenaran firman Tuhan pada kita semua yang mendengarkannya. Kami percaya kasih dan lawatan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Dan bersyukur pada minggu ini kita memasuki minggu pertama pada bulan Maret. Biarlah kasih dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhanlah yang layak dipuji, disembah. Karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan sediakan waktu bagi kami untuk boleh memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid yang mau mendengar, dan hati sebagai murid yang mau melakukan firman. Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami ketika kebenaran firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-20, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-20, dimulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan membacakan bagi kita, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allah-Mu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kasih
semua orang percaya yang kita sebut dengan orang Kristen, kata kasih merupakan kata yang tidak asing kedengarannya. Kasih merupakan pengajaran yang disampaikan Yesus kepada setiap orang-orang percaya. Jadi kalau kita adalah orang percaya, harus memiliki kasih. Amin. Karena orang percaya tanpa kasih hakikatnya adalah hambar. Orang Kristen tanpa kasih adalah hambar yang tidak memiliki rasa, yang tidak dapat berdampak dan manfaat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Tapi pada dasarnya untuk melakukan, mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan, kita akan mendapatkan kesulitan untuk mempraktekannya. Kalau hati belum diberkati, kalau hati masih menutup untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hal ini pernah disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang mencobai Yesus. Dari hukum Taurat, manakah yang terutama untuk dilakukan oleh umat manusia? Yesus mengatakan kepada mereka yang ada di tempat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua kasih Allah dan kasih kepada sesama, ini merupakan cakupan dari ke-10 hukum Taurat. Jadi sudah jelas Yesus pernah berkata, kasih adalah hukum terutama dan pertama kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pada minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang kasih kepada Allah, mengasihi Allah. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah firman Tuhan yang berisikan ke-10 firman Tuhan atau hukum Taurat yang disampaikan Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan Allah pada saat itu. Ada 10 hukum Taurat. Kalau kita orang Batak mengatakan patik, 10 patik ni de Batak. Ke-10 hukum Taurat ini dibagi menjadi 2 bagian. Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Ini adalah cakupan manusia mengasihi Allah. Hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10 adalah bentuk kasih kita kepada sesama manusia. Ini yang pernah dikatakan Yesus dalam Perjanjian Baru. Hukum Taurat itu intinya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Minggu ini
sini kita mau belajar secara khusus kasih kepada Allah, yaitu hukum Taurat pasal yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Apa bunyi, apa isi hukum Taurat yang pertama sampai keempat? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Itu sederhananya. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas dan di bawah bumi. Apalagi sujud menyembahnya. Jangan sujud menyembahnya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Dan hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita sekolah minggu mungkin hal ini terus diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kepada kita. Hukum Taurat pertama sampai ke 10 terus diajarkan. Ketika kita belajar katekisasi sini, sebelum mengaku iman percaya kita juga diajarkan hukum Taurat yang ke-10. 1 sampai 10 kita percaya, kita boleh mengetahui, mengerti, dan mengimani hukum Taurat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, hukum Taurat ke-10 firman yang disampaikan Allah kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, memiliki tujuan agar umat Israel, umat pilihan Allah, berjalan dalam ketetapan Tuhan, agar umat Israel hidup dalam keteraturan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu kehendak Tuhan Allah. Ketika mereka menyembah dewa, ketika mereka menyembah berhala, berarti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Allah akan murka kepada mereka. Jadi melalui hukum Taurat ini diharapkan umat Israel hidup dalam ketetapan dan keteraturan dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai orang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita harus mengambil sikap yang penuh. Kita harus percaya kalau Tuhan Allah yang satu-satunya yang telah berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan seluruh isinya. Iman kita harus percaya itu terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah percaya, maka di dalam benak kita tidak akan ada lain kuasa-kuasa yang mampu menguasai alam semesta ini, karena Allah lebih berkuasa atas seluruh ciptaannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Allah juga mengingatkan melalui hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah, membuat patung yang menyerupai apapun. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu, tidak lagi hal yang
Wow, kalau kita melihat masih ada saja orang-orang percaya yang disebut dengan orang Kristen menyembah berhala, memberikan persembahan berbentuk makanan dan berbentuk apapun, baik itu kepada patung, kepada batu, kepada pohon, bahkan kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan ada orang percaya ketika berhadapan dengan jenazah, ketika berziarah kepada orang yang terlebih dahulu mendahului mereka, mengatakan Makau rasima sahalam. Mana mungkin roh yang sudah mati memberkati yang hidup? Karena sumber berkat itu hanya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa. Tidak akan mungkin orang mati memberkati orang hidup. Jangan sesat. Kalau itu kita sampaikan kepada orang mati, sesungguhnya kita telah menduakan Allah. Dan Allah adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau diduakan untuk kepercayaan. Allah adalah Allah yang senantiasa memperhatikan dan menjadi sumber pertolongan dan berkat, bukan roh orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia pun tidak mau diduakan, apalagi Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen pergi ke gereja, pergi juga ke dukun. Menyembah Tuhan, menyembah berhala. Kalau itu kita kerjakan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tetapi sesungguhnya kita telah menyakiti hati Tuhan dengan percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Dan hukum Taurat juga berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Kristen sering menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan disalahgunakan. Nama Tuhan hanya sebagai simbol dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri malu ketika ada pejabat negara sebelum dilantik dan bersumpah di atas Alkitab dalam nama Tuhan Allah, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaannya, dia terjerat kasus-kasus korupsi, kasus-kasus yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti nama Tuhan itu hanya simbol, tidak lagi menjadi kekuatan, tidak lagi ditakuti oleh orang yang menerima jabatan itu. Jangan menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sering kita, Bapak Ibu saudara-saudara, tersandung kita karena batu, nama Tuhan kita panggil Tuhan Yesus. Artinya kita harus terngiang di benak kita, nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu agung. Jangan asal kita ucapkan. Apalagi mengucapkannya hanya untuk permainan belaka yang akan mencoba menutupi dan mengkelabui banyak orang. Dan hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Sabtu. 6 hari lamanya Tuhan Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi, bahkan seluruh isinya.
Dan hari Sabat Dia tetapkan dan kuduskan untuk menjadi hari peristirahatan. Bagaimana dengan kita orang Kristen, orang percaya? Apakah kita tetap beristirahat pada hari Sabtu? Tidak lagi. Karena kita orang-orang yang telah diberkati, orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan, kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mati pada hari Jumat, 3 hari Dia bangkit, tepatnya pada hari Minggu. Inilah menjadi hari kemenangan bagi orang-orang percaya untuk boleh memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kita orang-orang percaya menggunakan hari Minggu, Allah mengkuduskan hari Minggu, di mana tempat orang-orang Kristen menang di dalam Tuhan, dan tempat orang Kristen untuk bersyukur, memuji-muji dan memuliakan atas keselamatan yang kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, percayalah kepada kuasa Allah yang berotoritas, yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga kita sebagai manusia tidak lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia yang dapat menggerakkan, yang dapat melindungi kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Iman kita harus pasti. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Esa, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Di luar itu tidak kita kerjakan. Sujud dan menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jangan lagi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya kepada roh-roh nenek moyang yang akan memberkati, memelihara hidup kita. Kita memberikan sesaji-sajian, persembahan-persembahan berupa makanan ke kuburan, ke patung, ke pohon atau ke batu, yang kita percaya akan mendatangkan berkat. Itu sesat. Karena Allah lah yang berkuasa, yang akan memberikan berkat kepada semua ciptaannya. Mungkin kita pernah ingat ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. 3 kali iblis mencobai Yesus. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatap engkau. Dan pencobaan terakhir, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Enyala engkau iblis, hanya Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas iman kita harus jelas. Kalau kita lebih percaya kekuatan dunia yang akan memberkati kita, sesungguhnya kita telah melukai hati Tuhan. Sesungguhnya kita telah menduakan Tuhan. Dan Tuhan akan murka kepada setiap orang yang menduakannya, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan, jangan pernah menyalahgunakan nama Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan dalam pekerjaan, ketika kita diberkati Tuhan dalam usaha, pangkat, masa depan dan karir, biarlah nama Tuhan itu benar-benar menaungi segala aktivitas hidup kita.
Apalagi kita jangan pernah bersumpah palsu. Ketika orang menuduh kita, apakah engkau korupsi, apa engkau telah berbuat jahat, kita mengatakan sumpah dalam nama Tuhan. Padahal kita melakukannya, Allah akan murka. Karena nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu mulia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui 3 perenungan firman Tuhan yang kita dengar tadi adalah sebuah rangkuman yang di dalamnya adalah kasih kepada Allah. Seperti tema kita pada minggu ini, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita mengasihi Allah? Itu dapat kita jawab dalam hati kita yang paling dalam. Kalau kita pernah menyakiti hati Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa bermurah hati, memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kasih kepada Allah. Hukum Taurat yang pertama sampai ke-4 telah memberkati kami. Ajari kami sebagai manusia ciptaan-Mu benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya, kami sujud sembah kepada Tuhan yang menciptakan kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat bersyukur, mensyukuri keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tahu bersyukur atas keselamatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya untuk memberkati setiap para pendengar firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Amin.